don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ketemu lagi dengan saya Agnes di acara live IG seperti biasa di hari Rabu jam 12 siang. Kemarin kita sudah membahas tentang jurus sakti jadi kaya raya. Untuk saat ini saya ditemani narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Liana Kurniawati. Selamat siang Ibu Liana. Selamat siang Agnes. Ya. Selamat siang sahabat Goflo. Ya Ibu, minggu lalu kita sudah membahas tentang jurus sakti jadi kaya raya. Nah, tapi kan kita belum selesai ya Bu pembahasannya ya, masih part 1 ya. Nah, kali ini Bu Liana akan membagikan tips jurus sakti jadi kaya raya yang lebih spektakuler lagi. Nah, kira-kira apa Bu Liana tips-tips untuk menjadi kaya raya? Ya, baik, terima kasih Agnes, terima kasih sahabat Goflo. Kita jumpa lagi ya dalam edisi kali ini. Yang minggu lalu saya sudah membagikan sedikit ya. Nah, kan belum selesai tuh karena waktu kita kan gak cukup. Saat ini kita mau lanjutkan ya. Lanjutannya yang kemarin itu, kita sebagai manusia itu punya sifat bawaan, yaitu kita tuh diakui atau tidak, kita sebagai manusia adalah manusia yang serakah. Kalau kita bisa menghindari hal itu, maka hidup kita akan bahagia ya. Nah, oke. Apakah definisi serakah itu sih? Ya, serakah itu menghalalkan segala cara, ya, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang kita inginkan. Apapun itu, contoh barang atau contoh uang, ya kan, menghalalkan segala cara, tapi merugikan orang lain. Ya, nah, contoh paling ekstrimnya apa? Bisa aja orang korupsi, ya, tadinya bilang harganya 500 di markup jadi 1000, atau ya korupsi banyak sekali berita-berita. Itu kan merugikan orang lain, merugikan negara, ya kan? Tetapi untuk kepentingan diri sendiri. Kemudian kita ingin sesuatu yang bukan hak kita, yaitu saya kepingin misalnya handphone yang terbaru, tidak punya duit nyolong ya, mencuri itu juga sesuatu hal yang bikin sesuatu sifat dasar manusia mengenai keserakahan ya. Tetapi ibu-ibu di sini atau sebagian besar dari kita kan tidak sampai segitunya ya kan ya, ngambil barang atau korupsi kan tidak sampai segitunya ya. Tetapi kita tuh nggak sadar ya Agnes, kita itu ibu-ibu terutama di sini yang aku kan nggak kayak gitu, aku cuman setiap harinya pergi ke pasar, masak, ngopeni anak, kemudian tidur, ya kan. Nah, tetapi ibu-ibu ataupun bahkan saya sendiri tidak menyadari bahwa saya tuh punya keserakahan, ya. Contohnya pada saat di pasar itu saya mau beli udang atau mau beli sate atau beli tahu, bakso atau apapun yang mau saya masak hari itu, kita tuh menawarnya tuh kadang-kadang tuh kebangetan gitu loh Mas. Jadi dia itu sudah simbok-simbok jualan udang, udah dioncek, masih kita tawar dengan harga, misalnya dia nawarin 10.000, kita 5.000 ya gitu. Nawarnya tuh nggak kira-kira gitu loh. Padahal dia dari jualan udang tuh hanya untung seberapa sih, tapi kita tawar sedemikian. Sadarkah teman-teman dan para ibu-ibu dan semuanya di sini bahwa itu secara tidak sengaja membuat hati pedagang itu tersakiti, ya kan? Kemudian kitanya sendiri, rasanya kalau sudah dikasihkan ya dari udang 10.000 jadi 5.000, kayak puas gitu loh, puas bisa menyakiti atau bisa mendapatkan barang murah. Oh, Nes bangga nih, 5.000 doang nih, murah ya Bu ya. murah nih. Gitu. Tapi di satu pihak ada orang di sana yang sangat membutuhkan, dia itu tersakiti. Ya, itu termasuk salah satu sifat dari keserakahan manusia. Lainnya lagi, yaitu apa? Ya, sekarang lagi marak nih ya, tiba-tiba terbersit dalam otak saya investasi. Ya, investasi bodong. Itu tanda dari manusia itu serakah. Benar atau benar? Benar. Karena kita tidak mau bekerja keras, tetapi maunya uangnya banyak, ada yang ngiming-ngimingi, kamu masukin uang tempatku, tak kasih bunga sekian, atau dalam berapa hari uangmu jadi sekian, gitu ya, melipat gandakan uang, atau akhirnya kita tergoda.
Nah, kita masukin duit kita berharap uangnya beranak pinak di sana. Itu termasuk sifat serakah juga kan? Nah, itu termasuk hal yang tidak bagus. Akhirnya sekarang banyak sekali yang korban dari investasi bodong ini. Ya kan? Nah, hal yang ketiga, itu kita tidak pernah merasa cukup. Itu termasuk sifat serakah juga. Contoh, saya sudah memiliki handphone yang cukup bagus, bisa buat motret, bisa buat komunikasi, cukup. Tapi saya lihat teman saya pakai iPhone Pro 13, pengen, ya kan? Saya ingin sekali. Jadi kita tidak pernah merasa cukup. Padahal HP saya tuh sudah buat motret itu udah canggih, udah cukup. Tapi kayaknya kurang keren deh kalau Samsung. Misalnya saya pengennya iPhone gitu ya, atau Apple, iPad-nya gini. Itu loh, tidak pernah cukup dan tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, itu juga termasuk sifat serakah, ya. Satu lagi, tidak suka kalau orang lain senang, ya. Kalau ada yang senang, kitanya meskipun pura-pura senang, biasanya begitu ya, kitanya ikut pura-pura senang, tapi dalam hati, ya kita ngerusulo atau ya aja dia begitu sugih atau apa, itu pernah saya bahas minggu lalu ya. Jadi itu termasuk sifat serakah dari manusia yang sudah berakar dari dulu ya. Maka dari itu kita mencoba mengubah sifat serakah itu dengan sifat yang lebih baik, yaitu apa? Bersyukur. Ya, syukuri apa yang Anda dapatkan di hari ini. Ya, dengan penuh sukacita, itu adalah rezeki Anda ya. Jangan pernah menawar dagangan orang yang sedang butuh uang, apalagi orang sudah tua, sudah renta, dia cari uang cuma segelintir, tapi kita tawar sampai akhirnya dilepas juga daripada nggak laku kan. Dia pisang, Bu, daripada bosok kasihkan aku harga segini, besok nggak bisa kamu jual loh. Nah, kita tambah mengancam sisan, ya kan. Nah itu benar-benar udah nggak terpuji lah gitu. Nah di dalam alam semesta ini mempunyai energi, kita pun juga punya energi, uang juga punya energi. Nah, kalau kita bersikap tidak baik atau tidak terhadap manusia atau sesama kita, maka uang juga tidak akan menghampiri kita. Ya, uang akan merasa, saya kalau deket-deket Agnes ini uang saya hanya digunakan untuk menekan orang lain, membuat menderita si ibu-ibu penjual udang tadi. Ya, teman-teman kita harus menyadari dan mengakui. Ini sulit sekali, teman-teman. Kita tuh untuk menyadari dan akui bahwa kita ini serakah, ya enggak? Saya ini, atau kita ibu-ibu rumah tangga, ya, makan sisa hari ini enggak habis, ya kan? Kita simpan masukin kulkas, ya kan? Besoknya kita masak lagi, enggak habis lagi masukin kulkas lagi, tapi yang kemarin enggak diolah-olah akhirnya bosok, ya kan? Nah daripada bosok itu kalau misalnya kita mau buka dan bersihkan kulkas, sebagian yang bisa dimakan, kalau yang sudah busuk dibuang, kalau yang belum terlanjur busuk kita berikan ke orang lain, kita berbagi, atau kita habiskan saat itu, masaklah secukupnya, ya. Kadang kita tergoda, McDonald nih, wah beli hari ini nih, beli berapa dapat berapa, sering kan ya? Sering promo Ibu. Promo, beli ayam goreng KFC, saya ke KFC mau beli cuma 1 potong ayam, akhirnya saya beli 1 ember ayam, ya kan? Kenapa? Karena kalau beli 1 ember ayam dapat diskon lagi. Akhirnya saya beli 1 ember ayam, bisa ngabisin enggak? Enggak bisa. Akhirnya saya masukin kulkas, berhari-hari, akhirnya bosok juga itu ayam. Akhirnya dibuang juga, Ibu. Daripada gitu kan, oke lah lagi promo, beli, ambil 1, yang lainnya kita kasihkan ke adik kita, atau ke bapak tukang kebun yang ngopeni kolam renang ini, mereka kan senang sekali kan mendapatkan KFC gitu. Itu salah satu contohnya. Kemudian ada lagi ilmu selain tadi ya, kita harus menghilangkan sifat serakah dalam diri kita dan mengganti dengan rasa syukur, seberapapun itu kita syukuri ya. Kemudian kita harus fokus dengan tujuan dari hidup kita itu mau apa. Kalau kita tidak punya tujuan, goals, itu kita nggak bisa fokus, gerambiang kemana-mana. Saya mau ambil salah satu contoh, pada saat kita misalnya contoh mau menanam tanaman, ya, contoh buah mangga yang saya mau tanam, ya. Di sini saya ada tanaman, tapi saya bunga ya, nggak apa-apa. Ini contoh saya buah mangga, saya kepengen banget tanam buah mangga.
Akan tetapi buah yang saya tanam itu bukan bibit mangga, Agnes, bukan bibit mangga, tetapi yang saya tanam bibit rambutan. Mau sampai kapanpun yang keluar nggak mungkin mangga kan? Enggak, Bu. Ya kita kan nggak fokus mau nanam mangga kok yang ditanamnya kok rambutan ya kan. Nah, kemudian supaya buah mangga itu bisa tumbuh nih, masih cikal bakal ya, itu harus kita apakan? Kita harus memilih lahan suburnya dulu, ya kan? Nggak bisa dong tanah gersang kita tanemin dengan biji mangga, terus kemudian kita berharap itu tukul dengan sendirinya tanpa kita harus berusaha untuk membuat mangga itu berbuah. Ya, kita otomatis harus berusaha dengan apa? Mencangkul tanahnya dulu supaya subur, menggemburkan dulu ya kan, supaya dia bisa tumbuh. Kemudian selain menggemburkan tanahnya, kita juga memberi pupuk, ya, membeli khusus tanah untuk pohon buah, ya, memberi tanah khusus untuk itu. Kemudian kita juga setelah itu menyiram, memberi air yang bagus, kemudian memberi vitamin-vitamin, ya. Itu termasuk kita merawatnya juga. Contoh ya, misalnya kalau kita lihat di sini, kok mulai kelihatan jamur, ya, maka kita harus segera hilangkan jamur itu. Dengan cara apa ya? Kita mungkin semprot dengan anti jamur, atau mungkin ibu-ibu yang di sini lebih pandai dengan saya daripada saya mengenai soal cocok mencocok tanam atau memelihara tanaman, pasti tahu nih, oh ini kebanyakan air, oh ini kurang pupuk, oh ini kurang apa. Ya itulah, seperti itulah hidup kita. Kita harus punya goal mau apa, kemudian kita harus pupuk, siram, tanam, rawat, sehingga kita menghasilkan buah-buah yang kita bisa petik. Ingat ya, di semua agama, di semua kepercayaan tuh ada hukumnya. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Nah, sekarang kita mau nabur apa, kita mau menuai apa, kemudian prosesnya supaya kita bisa menuai itu adalah dengan cara, yaitu tadi, mencari lahan yang bagus, kemudian memberi pupuk, kemudian memberi perawatan, ya. Nah, mengenai hal itu nanti, sekarang kan pasti akan bertanya saya, Bu, memilih lahan subur, kalau mangga gampang, ngomongnya gampang, pilih tanah, tinggal beli di Trubus, beli tanah. Nah, tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, realisasinya bagaimana? Kan sulit, nggak kebayang kan? Nah, akan kita bahas di next time, karena nanti akan menjadi panjang banget ya kalau saya dibahas kali ini ya Ibu ya. Ini saya hanya membahas poin-poinnya karena penjabarannya akan di minggu yang akan datang. Nah, selain kita itu fokus, kita akan harus apa lagi? Pertama tadi serakah, kedua kita harus fokus. Ketiga, kita itu melihat uang itu sebagai sahabat kita. Nah, pasti Agnes berpikiran buruk semua ibu bersahabat dengan uang, foto duitan, ya kan? Nah, belum udah punya duitan, duitan, apa-apa sidik-sidik duit, sidik-sidik, money, gitu kan ya? Ada lagunya loh Bu. Iya, coba nyanyi. Lagunya gimana sih? Ya money tadi itu. Ada tuh, apa itu? Money. Ada money gitu. Nah. Jangan terburu-buru menjudge uang itu jelek, ya. Kita itu justru terbalik. Kita harus memperlakukan uang itu sebagai sahabat kita, berkawan dekat. Kita merangkul uang. Biar uangnya juga datang ya Ibu ya. Karena uang itu yang merawat hidup kita, benar nggak? Uang itu merawat. Coba kalau kita sakit perlu beli obat. Ya gampang lah, yang pusing-pusing aja kita belinya Paramex. Kita nggak sebut obat ya, paracetamol. Atau kita mungkin luka, kita butuh betadine, kan belinya pakai apa? Pakai uang Ibu. Soalnya kalau beli betadine aja, kalau pakai BPJS nggak boleh Ibu. Nggak bisa. BPJS harus kita mondok dulu ke UGD, baru nanti bisa pakai BPJS. Iya, itulah kan kita kan butuh ya namanya untuk kesehatan, untuk merawat diri kita nih, beli bedak, ibu-ibu, ya toh, perawatan skincare, butuh uang ke klinik kecantikan. Nah, itu, gitu. Nah, kenapa uang itu membuat kita tuh bahagia? Kita bisa membeli barang-barang, bisa kenyang. Kalau kita lapar, ngamuk nggak?
Marah nggak? Marah ibu. Itu orang kalau Laparan. lapar itu mesti marah. Jadi kalau orang ada lapar, orang marah kasih makan. Jadi memang uang itu memegang peranan penting dalam kehidupan kita, tetapi filsafat terutama di tempat kita ini adalah tidak boleh mengagungkan uang, membicarakan uang itu adalah tabu dan lain Tabu. sebagainya. Itu tolong dikikis karena itu akan membuat kita tidak menghargai uang. Padahal sebetulnya uang itu sangat membantu kita di sini. Ya, apapun yang kita lakukan, kita semua tuh butuh uang. Gak usah munafik, kita tuh semua butuh uang. Nggak butuh uang nggak sih? Butuh uang ibu. Saya juga. Kalau nggak butuh uang nggak kerja nanti bu. Tidur manis jadi kaum rebahan. Tapi Iya. sekarang jadi kaum rebahan juga menghasilkan uang loh ibu. Ya, tapi kan kamu jempolnya kan Iya, jadi nggak rebahan ya. Jempolnya yang bekerja. Iya, jempolnya akhirnya apa? Akhirnya orang-orang sekarang tuh ada kena sindrom jempol yang getar sendiri. Getar sendiri, goyang-goyang sendiri gara-gara megangin keypad ya bu, yang ngetik ya. Nah, bersahabat dengan uang nih ya. Mungkin sahabatku pasti akan bertanya, bersahabat dengan uang. Iya toh, kenyataannya tuh realisasinya tuh gimana? Bersahabat loh. Apa ya uang itu Digandeng-gandeng atau kalau sahabatan kan cium-cium pelukan gitu ya bu ya. Tak cium-cium gitu Ya, ya. kalau dicium mungkin ya bu ya. Ya mungkin aja. Ya kalau orang Kalau digandeng gimana bu? Gandeng uang. akhirnya kalau dapat uang 1 miliar lah, kamu cium uang itu kan, gitu kan, ya kan? Cium kopernya bu, saking banyaknya kan 1 miliar kan ada di dalam koper. Cium kopernya itu bu. Nah, memperlakukan uang sebagai sahabat kita, itu kita bisa mengucap syukur, terima kasih ya uang, karena dengan adanya engkau tuh mempermudah hidupku. Saya bisa beli beras nih untuk anak-anak saya, untuk keluarga saya. Dengan uang ini aku bisa membeli sesuatu untuk rumah tangga saya. Dengan uang ini saya bisa membayar uang sekolah anak-anak saya. Jadi di sini uang itu tidak sesuatu untuk dimusuhi atau tabu, tapi kita berterima kasih pada uang. Salah satunya lagi yang paling gampang adalah perlakukan uang sebagai sahabat itu, uang itu harus kita susun rapi. Ini saya membawa contoh ya, saya tuh beli dompet yang nggak terlalu mahal sih. Segala sesuatu tuh nggak harus mahal ya. Ini saya beli di toko warna hijau ya. Toko hijau itu harganya Rp50.000 saja, tetapi udah cukup bagus lah, representatif. Dan di sini uang saya bahagia. Kenapa? Karena di sini uang itu selalu saya susun. Uang itu selalu susun dari uang terkecil sampai uang terbesar. Ya. Kemudian kepala ketemu kepala, kemudian nominal ketemu nominal, pokoknya urut lah. Ya. Urut. Ini uang itu punya energi. Demikian juga dengan kita, ya. Kalau kitanya dengan uang ini kita bersahabat, kita susun dengan baik, kita bersyukur, terima kasih Tuhan, saya punya uang, nanti saya ke supermarket bisa buat belanja. Uang senang nggak? Senang. Tetapi kalau kita melihat orang memperlakukan uang dengan tidak baik, contoh Nes, coba kasih tahu orang yang memperlakukan uang dengan tidak baik. Biasanya kalau orang itu biasanya kalau misalnya nih bu dapat uang kembalian atau bayar apa kembalian tuh pasti diuntel-untel masuk ke saku, nah itu. Apalagi para lelaki bu biasanya. Apa? Itu kalau pegang uang berapapun gitu masuk kantong. Akhirnya tuh uek-uek kan? Ya julek-ulek. Terus ibu-ibu pernah lihat nggak kalau kita ke pasar simbok-simbok nih ya beli tahu, kembaliannya masuk ke PH. Iya betul. Dimasuk ke PH. Kalau udah itu kembaliannya terus kita, ya itu kan jijik tuh kita ya, benar nggak? Nah hal seperti itu tuh sebetulnya juga nggak bagus. Alangkah baiknya kalau kita tuh menyusun uang kita tuh dengan rapi. Contoh kita buru-buru nih, nggak sempet menata pada saat terima kembaliannya. Ini apa-apa wes kita, tapi ya jangan sampai diulur ya. Kita masukkan tertekuk pun nggak apa-apa. Tapi nanti sampai rumah atau besoknya mau berangkat kerja kita susun lagi. Jadi di situ menunjukkan energi kita bahwa kita tuh menghargai uang itu, ya. Maka uang pun akan senang dekat-dekat dengan kita, gitu. Tetapi kalau kita tidak menghargai uang, jadi memperlakukan sama uang jatuh pun adalah 1.000 aja kok, itu dia nggak akan suka dengan dekat-dekat dengan kita. Ingat ya Bapak, para sahabat GoFlow, energi itu sejenis menarik sejenis. Ya, kalau energi kita positif, uang itu akan suka dengan kita. Ya toh,
kalau kitanya sukacita, gembira, membawa energi positif di lingkungan kita, maka teman kita akan banyak. Betul nggak? Tetapi kalau kitanya judes, cuek, orang pasti akan menjauh dari kita. Ya, itu salah satu contoh sejenis menarik sejenis. Satu lagi nih, Nes. Satu Kamu lagi. pernah naik bis kota nggak? Pernah, Bu. Pernah ya. Ada yang tukang ngamen, atau kita makan soto lah, ada yang ngamen ya, jreng gitu. Minta duit kan. Terus kamu kasih nggak uang? Kasih, Bu. Kasih. Kasih gitu aja kan, udah selesai. Ya. Dalam perasaanmu apa? Kalau misalnya kita makan lagi di Jalan Malioboro itu, Bu, kan banyak pengamen, kita baru makan enak, terus tiba-tiba ada yang datang ngamen gitu, rasanya nggak ada uang receh, nggak ngantongi uang receh lah ini, sampai kadang-kadang tuh tuker sama penjualnya, Bu, tuker Bu, ini ada yang ngamen kayak gitu, sampai kayak gitu. Jadi kayak rasanya tuh risih gitu loh, Bu. Pertama, kalau ada yang ngamen gitu kan jengkel nih. Ya. Jujur jengkel. Ya jengkel. Kan? Kita lagi anak-anak makan, diganggu kan. Nah, akhirnya kita memberikan uang itu tidak dengan sukacita, ya kan. Nah, alangkah baiknya kalau ada pengamen begitu, kita tuh sudah siap, dah ngerti nih mau makan di Malioboro, bakalan ada pengamen. Ya, siapin uang untuk membayar pengamen itu, ya. Kalau kita sudah siap, kita nggak akan ngomel kok. Ya kan? Tangan kita nggak akan kotor, ya nggak? Mereka kita sudah pas ini ambil sendiri, ada seribuan, tombok gitu kan ya. Kita nggak usah mengganggu dan kita menikmati lagunya, bersyukur, senang, oh suaranya bagus, daripada ya ampun, enak-enak lagi makan, tanganku masih kotor, masih harus cari uang lagi ya, itu kan udah mengeluh lagi, tidak bersyukur. Tapi kalau kita sudah prepare semuanya, maka itu lebih enak. Dan pada saat kita memberikan segala sesuatu atau memberikan derma terhadap pengamen tadi atau apa, kalau saudaraku memberikan tambahan satu kalimat doa saja, itu efeknya akan luar biasa, akan berlipat kali ganda. Contoh, monggo Mas, semoga sehat selalu ya, diberkati banyak rezekinya. Lihat di sini. Maka pengamen itu akan lebih melongo. Hah? Biasanya yang mendoakan mereka ya, Bu ya. Biasanya mereka matur nuwun Bu, paringi kesehatan gitu. Semoga sukses seperti kita balik, kalau kita memberi, kita mendoakan, tambahin serta kalimat-kalimat doa, misalnya mendoakan kesehatannya, moga-moga anak ibu berbakti kabeh, atau pokoknya apalah yang terucap di otak kita, mendoakan yang baik untuk orang yang menerima uang ini, maka uang itu akan senang. Kenapa? Aku kalau ikut Ibu Liana nih, pasti aku akan membawa kebahagiaan bagi orang yang menerimanya. Ya, betul. Maka uang itu akan dengan sangat mudah kita gapai atau kita dapatkan. Ya, itu tadi. Ya, kalau ada uang masuk, contoh habis jualan ini dapat uang, bersyukur kan? Bersyukur. Habis gajian bersyukur kan? Bersyukur, ya kan? Tapi ada loh orang yang habis gajian cuman misalnya mengeluh. Bedumel ya, Bu. Bedumel. Nah, kok cuma sak meneh. Wis entek ngebayar utang. Nah, iki tinggal bayar utang wis entek. Gitu kan? Akhirnya ke HRD-nya, "Mbak, kok iso sak meneh to? Itu kan wah, gegeran karepe dhewe hanya masalah kayak gitu." Sesuatu yang harus disyukuri malah jadi masalah besar. Itu uang nggak suka berdekatan dengan orang yang seperti itu. Jadi kalau tipe mau dikejar-kejar uang itu gimana? Ya, bikinlah diri Anda itu seenak mungkin supaya uang itu menjadi sahabat kita, ya kan ya. Semakin bahagia uang itu bersama kita, maka semakin makmur hidup kita, gitu ya. Semakin susah uang berada bersama kita, contoh kita uwel-uwel atau kita letakkan geletak-geletak di mana-mana, semakin susah dia, maka dia akan menjauh dari kita. Sesimpel itu. Jadi kita harus membuat uang itu nyaman saat bersama dengan kita. Ya, dan kita harus membawa manfaat pada orang lain. Jadi hidup kita tuh nggak cuma egosentris ya, memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita juga membawa berkat buat orang lain dengan uang tadi, ya kan? Nah, sehingga uang tuh, saya tuh deket Agnes, saya berguna, membawa manfaat. Gitu. Bahagiakan banyak orang. Nah, kayak gitu, Nes. Tuh, gitu. Mungkin kita sapa dulu ya, Bu, yang lihat live IG kita. Tuh ada, halo Mbak Lucy. Nah, kalau ada pertanyaan boleh langsung mention ke Instagram kita. Ini juga ada
Mas Trias Pamungkas ini. Ada yang mau ditanyakan? Bisa tanya-tanya ini. Mumpung membahasnya baru seru-serunya ya Bu ya, tentang uang. Siapa sih yang nggak suka dengan uang? Iya. Terus buat yang tanya, nanti juga kita akan bagikan door prize ya. Di sini sudah ada jam dinding cantik juga. Ada mug, tapi mugnya tidak kelihatan di bawah, di belakang sini ada mug, ada voucher juga, voucher isi ulang gratis. 5 galon gratis, nanti bisa diambil sekaligus ataupun satu persatu ya Ibu ya. Nah, ini Bu, kalau kita ini kita kan membahas tentang uang nih Bu. Berarti kita harus memperlakukan uang dengan nyaman. Berarti seperti kita memperlakukan pasangan kita, sahabat kita gitu ya Pak. Kalau dengan memperlakukan yang nyaman berarti kan uang akan datang ya. Kalau misalnya nggak kunjung datang itu Bu, nah itu apa yang kita lakukan? Padahal semua sudah nih mencintai uang, membuat uang nyaman, berbagi. Kita tuh di sini diperlukan suatu kesabaran ya. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin di dalam alam semesta ini ya. Tapi orang itu sering nggak sabar, bener nggak? Wah aku harus melakukan, lah dengarkannya baru kemarin, hari ini udah kepengen langsung turun uang banyak dari langit. Itu tuh semua butuh proses. Nah dalam membuat suatu proses tadi seperti pohon mangga itu tadi, untuk menjadi mangga yang siap kita petik, tabur tua ya, di dalam agama Muslim, Kristen, Buddha atau apapun, tabur tua itu pasti ada. Itu pasti membutuhkan suatu proses kan. Ada enggak sih orang nanam biji mangga, besoknya mangganya keluar, celing? Tidak ada Bu, harus ada prosesnya, Ada. disirami dulu, dikasih pupuk dulu, seperti itu. Ya. Dan kita harus sabar. Harus sabar, menikmati proses. Kadang-kadang itu mangga sudah mintip-mintip, bunganya udah keluar aja, kita udah senang sekali ya, bunganya udah keluar. Terus hujan, gitu, tiba-tiba itu bunganya ambruk semua, ya kan? Hilang Terus semua. akhirnya kita kecewa. Itu sering sekali terjadi pada diri kita, di mana kita sudah berharap nih ya, saya sudah memperlakukan uang dengan baik, kemudian ini, tetapi kenapa kok saya masih dikecewakan, kena tipu atau apa, ya kan? Nah, disitulah kita mengalami apa yang namanya goncangan badai ya gitu. Tetapi kalau kita tetap tegar ya, tetap tegar, tetap pasrah, Tuhan atau alam semesta ini tidak akan diam saja. Kalau kita terus berbuat baik, percayalah, insya Allah nggak ada yang mustahil. Nggak ada yang mustahil. Tetaplah terus berbuat baik. Gitu. Karena suatu hari nanti Anda akan memetik buahnya. Ya kan, di semua agama ada. Kalau kita tidak bisa memetiknya saat ini, ya toh saya sudah melakukan semuanya gitu ya. Ternyata saya kok tidak kunjung kaya nih ya. Tetapi nama kita pun akan menjadi harum kan. Wah, kalau sama Agnes ini enak loh, orangnya baik dan sebagainya. Nanti secara tidak langsung pada saat anak kita tumbuh dewasa, mereka akan mencari kerja, orang akan, anaknya siapa lagi? Oh, anaknya Agnes atau anaknya Pak Aryo. Oh, boleh tuh, orangnya baik, saya kenal bapaknya baik tuh ya, diterima aja. Pasti kalau bapaknya baik, anaknya baik. Paling enggak 50% kemungkinan itu ada, karena contoh dari anak-anak ini adalah orang tua. Kalau orang tuanya baik, suka berbagi, anaknya pun akan. Sehingga kebaikan yang kita berikan saat ini belum tentu bisa kita terima langsung loh ya. Tetapi kalau kita sabar, kita akan menerimanya. Kadang kita tuh belum menerima, kita sudah tidak sabar, kita sudah kata percuma, yang diomongkan bulian aja cuma ngomong doang gitu. Tetapi tidak, sahabatku, saya tuh sudah melaksanakan banyak sekali dan itu sudah terrealisasi satu persatu, dan luar biasa hasilnya. Dari saya begitu terpuruk, utang miliaran, sampai saya memiliki beberapa properti dan memiliki usaha macam-macam, itu karena saya cuma satu, bersyukur. Itu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi enggak ya ini? Ini masih malu-malu Bu. Sudah ini ada 30 audiensnya baru malu-malu, tapi nggak apa-apa, nanti bisa DM ya langsung ke IG-nya Air Minum GoFlow. Nah, ini untuk live kali ini kita cukupkan sekian ya Ibu Liana ya. Terima kasih atas kedatangan Bu Liana, berbagi tips sama para sahabat GoFlow.
Nah, untuk minggu depan kita ada live IG lagi yang lebih menarik lagi. Kita nanti akan live-nya di Jeronimo. Jadi nanti untuk pendengar Jeronimo yang suka dengerin radio Jeronimo bisa saksikan kita di tanggal 15 Maret 2023 jamnya jam 4 sore. Jadi kita berubah ya, biasanya jam 12 jadi jam 4 sore. Nanti para sahabat GoFlow yang ketinggalan live Instagram kita di minggu ini atau minggu-minggu lalu bisa langsung ke YouTube Air Minum GoFlow. Nanti dicari aja Air GoFlow. Di subscribe dan like ya biar bisa nonton. Nanti kita untuk materinya selalu dengan yang update ya Bu ya, terbaru dan menarik sekali ya. Oke. Ya. Terima kasih sahabat GoFlow sudah mengikuti live IG kami. Sampai jumpa di minggu depan. About the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance.